Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang beriman. Hari ini kita akan berbicara tentang logika akal manusia versus logika Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Suatu saat Rasulullah menegur seorang sahabat yang menghina sahabat yang lain yang berkulit hitam. Berarti ada kesukuan, ada paham ras. Rasulullah dengan mimik muka yang agak marah menunjuk, innaka imru'un fika jahiliyah. Wahai kamu sahabatku, hati kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fisik kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi logika, akal, pikiran kamu ada unsur-unsur dari sisa-sisa kejahilian. Dan itu tidak benar. Ini menunjukkan bahwa kita seorang muslim, logikanya, akal pikirannya harus sehat dan selalu tunduk dan patuh di bawah naungan Al-Quran dan Al-Hadis. Suatu ketika lagi, tatkala Rasulullah ingin melakukan penaklukan kota Mekah, dan gerakan ini sangat dirahasiakan oleh Rasulullah SAW. Tapi ada seorang sahabat yang dikenal ceritanya, seorang sahabat yang mulia bernama Hatib bin Abi Balta'ah, seorang yang sangat mulia dan disepakati oleh ulama dan sahabat juga mengakui itu, dan itu juga diketahui oleh Rasulullah SAW. Tapi dia melakukan kesalahan dalam pilihan politiknya. Hatib bin Abi Balta'ah kemudian mengirim surat rahasia tanpa sepengetahuan oleh Rasulullah yang dititip kepada seorang wanita yang sedang menuju ke Mekah. Datang Jibril memberitahukan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memerintahkan beberapa sahabat, diantaranya Ali bin Abi Thalib, susul wanita tersebut dan ambil surat darinya. Kata Rasulullah, berangkatlah Ali bersama dua orang sahabatnya. Setelah ketemu, ditangkap, ditahan wanita tersebut, diminta menyerahkan surat, digeledah, tapi mereka tidak berhasil mendapatkan surat, dan wanita itu juga tidak mengakui kalau membawa surat. Akhirnya Ali berkata di depan wanita itu, saya yakin kamu bawa surat, karena yang menyuruh saya minta surat adalah Muhammad, dan saya yakin Muhammad tidak bohong. Subhanallah. Secara fakta yang zahir, istilahnya kira-kira ya berdasarkan bukti empiris, tidak ada surat. Tapi Ali mengatakan, saya yakin ada surat sama kamu, karena Rasulullah tidak mungkin bohong. Kalau kamu tidak menyerahkan surat itu, maka saya akan bawa kamu ke Madinah, biar Rasulullah ya langsung menggeledah kamu. Wanita itu nyerah. Kalau begitu saya nyerah. Kemudian wanita itu mengambil surat di kepangan rambutnya. Subhanallah. Ini satu contoh logika bahwa tidak mungkin logika Al-Quran bertentangan dengan logika akal secara faktual. Tetapi jika terjadi kenyataan kayak gituan, maka yang harus dibenahin dan dituduh adalah logika manusia. Umar berkata, saya yakin Nabi tidak berbohong. Itu kesimpulan dari Ali radhiyallahu anhu. Begitu yakin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan setiap apa yang dikatakan oleh Rasulullah, dan begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Dan begitu juga semestinya kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta. Aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan ya Allah dan isi kandungannya, dan aku beriman kepada Rasulullah yang engkau kirim, dan apa yang dia sampaikan adalah kebenaran mutlak. Pada saat Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah telah selesai, di antara butir isi perjanjiannya adalah kalau ada warga Mekah lari dari Mekah
kemudian masuk Islam dan bergabung ke Madinah, maka Madinah tidak boleh, negara Madinah tidak boleh memberikan suaka dan harus segera dikembalikan ke Mekah. Kata Rasulullah, deal. Sebaliknya, jika ada warga negara Madinah lari dari Madinah, keluar dari Islam, kemudian bergabung ke Mekah dan minta suaka dari negara Mekah, tidak boleh dikembalikan ke Madinah dan harus diberikan suaka di Mekah. Kata Rasulullah, deal. Datang Umar, ya Rasulullah, ini tidak adil, tidak sesuai dengan logika sehat. Rasulullah cuma menjawab, Umar, saya hanyalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Ini perintah dari suruhnya, wahai Umar. Umar masih tidak menerima dengan lapang dada sampai dia berkata, kalau saya punya kawan sekitar 100 orang mungkin lain ceritanya. Subhanallah. 3 tahun kemudian, tokoh terkenal dari Mekah datang langsung menghadap Rasulullah di Madinah dan minta butir perjanjiannya dicabut karena ternyata merugikan mereka. Pada saat itulah Umar kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memerdekakan budak dan kalau ingat dia menangis. Kemudian berkata, yang bagi lirrajuli ayyattahimal akal. Sebaiknya manusia muslim yang sejati, jika ada permasalahan yang berhadapan dengan logika Al-Quran dan bertentangan secara nampak dengan logika manusia, maka yang harus disalahkan adalah logika manusia. Logika Al-Quran versus logika manusia. Yang kalah adalah logika manusia. Walaupun kata Ibnu Taimiyah dalam salah satu kitabnya atau dalam salah satu judul kitabnya, tidak mungkin terjadi tabrakan antara logika Al-Quran dengan logika manusia yang sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.